Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di dalam Light of Revival. Allah di pihak kita, Roma 8 ayat 31. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak ibu saudara, dunia kita sekarang ini adalah dunia di mana orang memandang orang lain berdasarkan apa yang ia punya, apa yang ia miliki, apa yang bisa ia perbuat. Kalau misalnya dia punya kekayaan banyak, maka dia dipandang sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang powerful, sebagai orang yang kalau bisa kita jangan cari masalah dengan dia. Kalau bisa kita harus dekat-dekat dia, harus ambil hatinya, jangan sampai dia menjadi musuh kita. Tetapi sebaliknya kalau orang yang miskin, tidak punya apa-apa, kita cenderung anggap remeh dia, anggap orang ini apa ini tidak penting. Juga tidak ada gunanya berelasi, tidak ada gunanya berteman dengan dia dan lain-lain sebagainya. Dunia kita sekarang ini melihat orang berdasarkan seberapa banyak uang mereka, pengaruh kekuasaan mereka itu seperti apa, pangkatnya tinggi atau pangkatnya rendah, apa yang ia bisa lakukan dan apa yang ia tidak bisa lakukan. Dan orang yang punya uang, orang yang punya pangkat, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kenalan-kenalan orang hebat, kita melihat sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang jangan sampai kita cari masalah dengan mereka. Sebaliknya orang-orang miskin kita pandang sebagai orang-orang lemah lah, orang-orang apaan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak sama dengan cara pikir Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena cara berpikir Alkitab adalah bahwa siapa yang bersama-sama dengan Allah, orang itu kuat Bapak Ibu Saudara. Seperti teks kita Bapak Ibu Saudara, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka Bapak Ibu Saudara, dunia mungkin bisa meremehkan kita Bapak Ibu Saudara, dunia bisa menertawakan keyakinan kita, dunia bisa menertawakan prinsip hidup kita, dunia bisa menertawakan keyakinan kita akan Kristus dan kekristenan, juga diejek, juga diolok-olok. Oke, mereka bisa berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun seluruh dunia kelihatannya menang, meskipun seluruh dunia kelihatannya mengolok-olok Kristus Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Kristus telah menang dan bangkit. Kristus telah menang dan telah bangkit adalah satu-satunya harapan kita, satu-satunya kepastian kita bahwa jikalau Allah ada bersama-sama dengan kita, meskipun mungkin kita dipandang rendah, meskipun kita mungkin dipandang lemah oleh orang lain, tetapi kalau Allah ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa yakin bahwa kita aman, kita boleh yakin bahwa kita terpelihara Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati jikalau mungkin kesulitan datang kepada kita, jikalau mungkin olok-olok datang kepada kita, jikalau mungkin kita tidak terlalu dihargai, meskipun mungkin kita kelihatannya diremehkan, karena kita berharap kepada Kristus. Jangan terlalu berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki keteguhan hati dan berjalan bersama-sama dengan Allah Bapak Ibu Saudara, kita boleh yakin Bapak Ibu Saudara bahwa kita pada akhirnya akan menang. Dunia boleh menertawakan kita, dunia boleh menganggap kita lucu, menganggap kita konyol, menganggap kita tidak masuk akal, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagi Alkitab, orang yang berjalan bersama-sama dengan Allah, dialah orang yang menang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perasaan kecil hati, perasaan minder, perasaan tidak berharga, perasaan saya ini siapa, itu sebenarnya menjauhkan kita Bapak Ibu Saudara dari kebenaran di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sikap minder, sikap tidak percaya diri, sikap menganggap bahwa beta ini siapa begitu, sebenarnya itu tidak sesuai dengan cerita Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Allah bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, karena ketika Allah ada di pihak kita, ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita Bapak Ibu Saudara, kita melihat cerita-cerita, gambaran-gambaran di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel disertai oleh Tuhan, mereka bisa menaklukkan musuh-musuh yang lebih kuat daripada mereka. Ketika Yesus Kristus disertai oleh Tuhan, meskipun mungkin kelihatannya dia kalah, kelihatannya dia mati secara menyedihkan di kayu salib, tetapi dia menang Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini mungkin kita masih dianggap kalah, dianggap lemah oleh dunia. Oke, tidak apa-apa. Tetapi Kristus telah menang, Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Dan sekali lagi, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Maka Bapak Ibu Saudara, ini suatu penghiburan dan suatu kekuatan bagi kita untuk kita jangan terlalu berkecil hati ketika orang lain meremehkan kita. Kita jangan terlalu berkecil hati ketika orang lain menertawakan pengharapan yang ada pada kita. Kita tidak usah terlalu menaruh dendam atau tidak usah berusaha sibuk membela diri kita, sibuk membuktikan diri. Sebenarnya saya ini ada ini, sebenarnya saya ini begini-begini. Kita tidak perlu terlalu sibuk membela diri kita. Kita tidak perlu terlalu sibuk menunjukkan apa kemampuan, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak diremehkan oleh dunia. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata bahwa kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, siapa dapat melawan kita Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara kita diberikan keberanian untuk lebih lagi percaya, lebih lagi menghayati apa artinya Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sibuk membuktikan diri kita kepada orang lain. Kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang peka sekali ketika orang lain meremehkan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita beriman, kita percaya kepada Kristus yang telah menang dan Kristus yang telah mengalahkan maut. Kiranya kenyataan ini bahwa Allah yang ada bersama-sama dengan kita cukup memampukan kita untuk kita melewati berbagai macam kesulitan yang ada. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami memohon kepada Engkau Tuhan agar supaya ketika kami mengalami berbagai penderitaan, kesulitan atau apapun juga, ketika kami diremehkan, kami kurang dianggap, kami boleh melihat kepada Engkau. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang ada di pihak kami Tuhan. Biarlah kami mohon ya Tuhan, kami lebih mengetahui apa artinya Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Dan dari situ ya Tuhan, kami beroleh iman, kami beroleh kepercayaan bahwa kalau Engkau bersama-sama dengan kami, tidak ada satu apapun yang dapat mengalahkan kami. Tuhan tolong agar supaya kami jangan mencari harga diri kami, jangan mencari signifikansi atau arti diri kami pada berbagai hal-hal lain, tetapi kami mencarinya di dalam Engkau, bahwa ketika Engkau bersama-sama dengan kami, itu sudah lebih cukup daripada apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati.